Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Ari Editia. Saya adalah salah satu dosen dari program studi S1 Arsitektur, jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Syakuala, Banda Aceh. Pada video ini, saya akan menjelaskan DIA, Delivery, Interaction, dan asesmen dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Studi Perancangan Arsitektur. Perancangan Arsitektur 3 atau SPA 3 adalah mata kuliah inti atau core di program studi S1 Arsitektur Universitas Syakuala pada semester genap. Mata kuliah ini menerapkan project based learning sebagai model pembelajaran di mana mahasiswa dituntut untuk merencanakan dan merancang dwelling atau hunian. Nah, pada semester genap tahun ajaran 2022 dan 2023 ini, mahasiswa diminta untuk merencanakan dan merancang dwelling bagi klien nyata berkebutuhan khusus di Banda Aceh dan Aceh Besar. Pada mata kuliah SPA 3 ini, kemampuan yang diharapkan itu dicapai dari capai pembelajaran program studi atau CPL, yaitu ada 5. Yang pertama adalah memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugas. Terus yang nomor 2, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lalu, mahasiswa juga diharapkan mampu menguasai teori perencanaan kreatif, teori keruangan arsitektural, teknologi bangunan, dan lingkungan binaan yang didukung oleh teori keberlanjutan. Lalu, metode riset dan riset design. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan mampu memimpin kelompok kerja untuk tugas perencanaan terbatas. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan ilmu arsitektur secara umum pada proses perancangan dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam rancangan. CPL tadi itu diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Terdapat 5 CPMK pada mata kuliah SPA 3. Yang pertama, mahasiswa mampu merencanakan dan merancang dwelling untuk kelompok sosial inti atau KSI dan berkebutuhan khusus. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan dan merancang dwelling sesuai prinsip-prinsip design by climatic design. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu menerapkan teori dan metode perancangan dari dwelling. Terus, mahasiswa juga mampu merencanakan dan merancangkan dwelling sesuai standar sistem utilitas, kenyamanan, dan keselamatan pengguna. Terakhir, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan teknik struktur, bahan, konstruksi untuk bangunan-bangunan bertingkat maksimal 3 lantai. Sedangkan sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang dipakai pada Studi Perancangan Arsitektur 3 atau SPA 3 adalah SCL, Student Center Learning, di mana mahasiswa dituntut untuk sebagai pusat dan lebih menekankan pada keaktifan mahasiswa di studio. Dengan metode ceramah, diskusi, discovery learning, dan asistensi atau bimbingan. Untuk mode pembelajaran sendiri, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa SPA 3 menerapkan mode pembelajaran project based learning, di mana mahasiswa diberi tugas proyek untuk diselesaikan selama 16 minggu bersama kelompok bimbing. Secara umum, mode perkuliahan yang diterapkan di Studi Perancangan Arsitektur 3 itu terdiri dari 7 tahap. Yang pertama adalah briefing atau persiapan, yang kedua tutorial penyampaian materi, dilanjutkan dengan workshop, yaitu mahasiswa mengerjakan tugas, lalu dilanjutkan mentoring, bimbingan bersama dosen pembimbing masing-masing kelompok, lalu review atau evaluasi antara pembimbing dengan mahasiswa bimbingannya, lalu submission atau pengumpulan tugas, dan di akhir semester itu ada tahap disebut dengan final review atau pameran, melalui bentuk pameran. Briefing atau persiapan itu adalah tahap di mana dosen koordinator menyiapkan atau menyusun brief, tugas, project yang akan dijelaskan nanti kepada dosen pembimbing masing-masing di setiap studio. Di persiapan ini juga dosen koordinator dibantu oleh dosen kelas menyiapkan kelas virtual atau LMS yang kami pakai, yaitu psikologi, di mana nanti mahasiswa bisa mengakses semua materi, mengumpulkan tugas itu melalui psikologi. Selanjutnya nanti di awal semester atau di awal perkuliahan, mahasiswa akan diberi kode akses psikologi dan mahasiswa bisa langsung terdaftar di kelas tersebut. Selanjutnya, sebelum mahasiswa melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas dalam bentuk workshop, di setiap pagi atau di setiap awal perkuliahan, dosen koordinator atau dosen kelas itu akan memberi materi. Jadi itu yang disebut dengan tahap tutorial. Jadi di mahasiswa
akan mendapatkan dasar-dasar atau basic dari teori-teori yang akan digunakan pada proses perancangan. Untuk penyampaian materi sendiri, materi yang disampaikan oleh dosen koordinator atau dosen studio itu tidak terbatas dan dari sumber mana saja. Jadi bisa untuk mencapai pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Jadi tidak hanya materi-materi dari jurnal terbaru, buku, tapi kami juga menggunakan materi-materi dari media-media lain seperti film. Nah, untuk pada semester genap ini, SPA 3 itu belajar dari 2 film wajib. Jadi mahasiswa wajib menonton 2 film, lalu boleh menambahkan film-film lainnya untuk mendukung pengetahuan-pengetahuan dasar mereka terhadap project yang akan mereka lakukan, yaitu project Dwelling untuk saat ini. Nah, untuk film yang dipakai atau yang ditonton pada semester ini yaitu film Room tahun 2015 karya Lenny Abrahamson dan film Parasite tahun 2019 karya Bong Joon-ho. Nah, di mana 2 film ini itu erat kaitannya sama teori yang akan dibahas pada materi-materi selanjutnya. Pada materi-materi selanjutnya itu ada 9 tahap materi pembelajaran, di mana pertama ada pengenalan, terus yang kedua ada pengenalan teori tentang dwelling, dilanjutkan dengan analisis. Nah, pada analisis ini sendiri, mahasiswa akan belajar bagaimana menganalisis preseden atau karya-karya dari arsitek-arsitek sebelumnya yang sudah ada dan berhasil untuk user-user tertentu. Lalu dilanjutkan dengan user pengguna dan analisis untuk tapak. Ketika mahasiswa sudah menganalisis atau mendapatkan pengetahuan tentang pengguna atau tapak perancangan, mahasiswa akan melakukan perencanaan bagaimana nanti arsitekturnya akan bekerja atau disebut dengan architectural programming. Jadi dimulai dari architectural konsep, lalu dilanjutkan architectural space, lalu terakhir mahasiswa akan menyusun konsep-konsep maksud saya dari konsep science, utility, dan structure atau science, utilitas, dan struktur. Lalu ketika mahasiswa sudah siap menyusun semua konsep-konsep melalui tahap analisis dan sintesis, mahasiswa akan memasuki periode drawing atau menggambar atau menghasilkan gambar kerja, luaran gambar kerja. Dan pada proses ini itu akan membutuhkan waktu sekitar 5 minggu. Selanjutnya, mahasiswa juga akan mendapatkan materi tentang 3D modeling. Jadi gambar kerja tadi adalah luaran gambar dalam bentuk 2 dimensi. Dan tuntutan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa juga harus menghasilkan ruang 3-dimensional yang mereka wujudkan dalam bentuk maket. Baik, setelah dosen koordinator memberi materi, mahasiswa melanjutkan studio itu dengan mengerjakan tugas atau workshop, di mana mahasiswa akan mengerjakan tugas sesuai dengan timeline yang telah diberikan oleh dosen pada project brief. Nah, ketika mahasiswa juga harus menyelesaikan tugas-tugas tersebut dan dikumpulkan pada hari yang sama itu di LMS. Jadi mahasiswa mengumpulkan tugas melalui 2 metode soft copy atau soft file dan hard copy. Nah, untuk hard copy itu sendiri nanti mahasiswa dibantu dengan dosen pembimbing akan dibimbing melalui bimbingan yaitu mentoring. Jadi setiap kelompok-kelompok bimbingan itu memiliki dosen pembimbingnya masing-masing yang akan melakukan proses bimbingan dan mendapatkan feedback itu di waktu yang telah ditentukan di jam studio atau yang kami sebut sebagai jadwal praktikum. Tahap selanjutnya atau tahap kelima yaitu evaluasi atau review. Jadi pada proses evaluasi mahasiswa mengumpulkan semua berkas-berkas yang telah mereka kerjakan atau kita sebut berkas review. Lalu diuji melalui presentasi oral, baik itu bersama internal reviewer atau external reviewer. Jadi mahasiswa akan mempresentasikan karya-karyanya yang telah dihasilkan selama 1 semester di studio. Jadi untuk proses evaluasi ini sendiri, itu kita ada beberapa tahap, yaitu evaluasi pertama, evaluasi kedua, dan ada evaluasi terakhir. Jadi mahasiswa selain mempresentasikan diagram-diagram telah mereka kerjakan, proses berpikir mereka dalam bentuk grafis, mahasiswa juga mempresentasikan hasil kreativitas mereka, inovasi mereka dalam sebuah perencanaan dan perancangan melalui bentuk model-model arsitektural atau yang kita sebut dengan maket. Terakhir, mahasiswa akan mengumpulkan tugas atau submission. Nah, pada mata kuliah ini, kita menggunakan metode hybrid, di mana mahasiswa selain mengumpulkan tugas kepada dosen pembimbing, mahasiswa juga mengumpulkan tugas secara soft file untuk pengarsipan yang sangat baik, itu di LMS. Pada mata kuliah ini kita menggunakan psikologi karena banyak sekali fitur-fitur yang baik di kelas virtual tersebut. Pada pengumpulan tugas itu pun juga dosen koordinator akan menentukan waktu pengumpulan, penamaan file sehingga arsip yang
terjadi di psikologi nanti itu sangat baik. Terakhir, sistem pembelajaran pada mata kuliah ini itu adalah melaksanakan pameran atau exhibition. Disinilah selain mahasiswa akan diuji sebagai final review atau evaluasi akhir, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk memamerkan karyanya kepada dosen-dosen pembimbing atau dosen-dosen eksternal. Termasuk tidak menutup kemungkinan pameran-pameran ini itu dilaksanakan di studio tapi mengundang khalayak umum untuk bisa datang, termasuk klien-klien dari perancangan ini. Sehingga selain mereka punya tanggung jawab untuk mempresentasikan karya mereka, setiap mahasiswa juga punya motivasi untuk menghasilkan yang terbaik karena ini akan berdampak bagi masyarakat. Untuk interaksi sendiri antara saya sebagai dosen dan mahasiswa itu terjadi melalui proses diskusi, tanya jawab pada kelas teori, lalu dilanjutkan dengan asistensi atau bimbingan dari proyek-proyek. Pada mata kuliah ini karena memakai atau menggunakan metode model pembelajaran project based learning dan student center learning, mahasiswa dituntut untuk aktif. Jadi mereka yang mencari materi, mereka yang mempresentasikan, dan mereka berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Untuk sistem penilaian sendiri, teknik dan indikator yang pada mata kuliah ini disesuaikan dengan RPS atau rencana pembelajaran semester yang telah diserahkan di awal atau dipresentasikan di awal kepada para mahasiswa dan dosen-dosen pembimbing, di mana pada mata kuliah ini kriteria penilaian yang dipakai adalah penilaian kompetensi tinggi, di mana nilai A itu adalah lebih besar sama dengan 87. Untuk item penilaian sendiri, itu pada mata kuliah ini ada 5 item. Yang pertama adalah preview 1, di mana mahasiswa akan diuji dari proses mereka berpikir awal sampai ke mereka mensintesis konsep. Itu poin bobot nilai yang dinilai adalah 35%. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan 3D modeling atau maket dengan bobot nilai 10%. Selanjutnya adalah project 2 submission, di mana pengumpulan semua gambar-gambar kerja termasuk maket itu dengan bobot nilai 25%. Lalu final review yang tadi dalam bentuk pameran itu dinilai dengan bobot 15%. Terakhir adalah presensi, yaitu presensi mahasiswa, presensi mahasiswa ketika memasuki kelas teori dan memasuki kelas praktikum itu diberi nilai dengan bobot 15%. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di IA atau Delivery, Interaction, and Assessment dari mata kuliah yang saya ampu, Studio Perancangan Arsitektur 3 pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya adalah cuplikan video proses pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi, yang telah saya paparkan tadi di studio pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3 untuk pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya hari ini ya. Apa kabar semuanya? Jadi sebelum kita mulai, saya kasih waktu kalian sekitar 1-2 menit untuk absensi isi kuliah. Silakan di apa absensinya dulu. Oke, baik. Kita absensi semua ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu, yaitu dwelling. Ya, semuanya udah ngerti tugas ya minggu lalu. Jadi minggu lalu saya sudah share bacaan itu di psikologi LMS kita. Ada apa aja? Terus Ronald, apa lagi? Nanti mungkin saya akan share lagi tentang Erik Erikson, mungkin nggak minggu ini, tapi minggu depan kita akan bahas tentang Erikson, yaitu perkembangan psikososial dari masyarakat. Ya. Nah, jadi hari ini kita mau melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang branding. Nah, tapi saya di sini posisinya bukan tidak akan membandingkan materi secara langsung, tetapi saya hanya memantik diskusi. Nah, kalau sudah saya baca di minggu lalu, saya sudah arahkan ke kalian apa yang harus kalian baca dan apa yang harus kalian rangkum. Dan beberapa dari kalian sudah membuat jalan-jalan sederhana tentang dwelling. Nah, seperti minggu lalu yang kita bahas,
film apa yang kita bahas wajib? Nah, jadi sebelum kita mulai mungkin kita coba remind sedikit ya trailer dari film minggu lalu Parasite yang meraih banyak penghargaan, dan film ini cocok untuk kita bahas untuk kasus-kasus di Weli. Oke, ini adalah film Parasite karya Bong tahun 2019 yang meraih banyak penghargaan, dan film ini akan kita pilih untuk membahas tentang bullying. Ya, oke. Nah, secara singkat, film ini menceritakan tentang 3 keluarga KSI yang sempat kita bahas minggu lalu, kelompok sosial inti di mana ada ibu, ada ayah, dan ada anak. Kenapa saya bilang 3? Karena ada 1 keluarga lagi yang bahkan 2 yang bersifat parasite. Nah, sebelum saya lanjutin, mungkin ada teman-teman yang mau kasih sedikit sinopsis atau apa sih yang dipelajari dari film ini. Oke, silakan Mariam. Nama saya Mariam Safia Hizbullah, nama panggilan saya Mariam. Jadi saya akan menceritakan sedikit sinopsis tentang film Parasite yang sudah kita nonton sama-sama minggu lalu. Film Parasite ini menceritakan tentang 3 buah keluarga yang terhubung ke satu rumah. Rumah ini menjadi wadah aktivitas ketiga keluarga tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safra Bajri dengan NIM 21040104067. Baik, saya ingin menjelaskan mengenai sinopsis dari film Parasite yang telah kita nonton bersama-sama dari minggu lalu. Jadi menurut saya sinopsis dari film Parasite ini yaitu menceritakan sebuah rumah atau hunian yang dimiliki oleh Mr. Park, kemudian dikuasai oleh 3 keluarga sekaligus, yaitu dari keluarga Mrs. Lee dan keluarga Mr. Gum. Jadi tadi dari 2 teman kalian, Mariam dan Safra, kita ambil kesimpulan ya apa itu wedding menurut dari si film ini. Nah, sekarang saya mau perjelas nih, what is wedding. Nah, tadi kalau misalnya menurut Safra tadi dan menurut Mariam, bahwa menurut film itu tadi dia ada family ya, ada family. Terus kata kuncinya adalah ya duel, dia berbunyi di situ. Terus tadi sempat Safra juga menyebutkan bahwa ketika dia berbunyi, dia melakukan intervensi, ya. Nah, jadi ketika dia mengintervensi, dia menganggap bahwa daerah itu, space itu adalah place-nya dia. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, what is dwelling menurut bacaan yang sudah saya serahkan minggu lalu atau saya upload minggu lalu di story menurut Edgar dan Mona. Ada yang mau menjawab? Silakan. Oke, silakan. Baik, nama saya Kania Egidia, biasa dipanggil Kania. Saya akan menjelaskan apa sih dwelling itu menurut dari Martin Heidegger. Menurut beliau, yang pertama kali tercipta di bumi itu sendiri yaitu space, berupa ruang. Lalu Tuhan menciptakan manusia ataupun makhluk hidup di dalamnya, yang mana manusia itu sendiri mempunyai kebutuhan dan memiliki eksistensi di bumi itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, terciptalah tradisi dan juga interaksi sosial antara manusia itu sendiri. Oke, perkenalkan, nama saya Sarifah Syifa Salsabila, biasa dipanggil Syifa. Untuk kali ini mungkin saya ingin berpendapat tentang hasil yang dari saya baca dari materi yang sudah diberikan. Itu melalui bacaan yang sudah kami baca, jadi saya menyimpulkan bahwasanya dwelling itu adalah hunian yang berisi unit akomodasi mandiri yang digunakan oleh 1 atau lebih dari sebuah keluarga. Jadi dari bacaan tersebut kita bisa dikaitkan dari film yang udah kita nonton bersama. Di situ ada 3 poin utama dalam sebuah kata dwelling. Yang pertama itu adalah sebuah lingkaran kehidupan. Baik, nama saya Risanda, biasa dipanggil Sanda. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan teori dwelling menurut Otto F. Bourneau dari bukunya yang berjudul Human and Space. Menurut saya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya tadi, bahwa menurut Martin Heidegger itu space to hami itu dalam bentuk makro. Nah, yang saya tangkap dalam teori Bourneau ini, dia menjelaskan bahwa adanya space untuk menjadi hami itu bersifat mikro atau yang lebih kecil. Jadi
Dueling menurut Bounau dalam bukunya Women in Space adalah pada dasarnya bahwa manusia itu membutuhkan point of reference. Jadi di dalam dunia ini manusia itu membutuhkan suatu center untuk experience yang dia lakukan. Dan secara umum, secara general dunia ini itu sama. Jadi nggak ada center tertentu yang mengatakan bahwa ini adalah center di mana manusia bisa beraktivitas. Jadi yang membuat center itu apa? Yang membuat center dari kegiatan manusia itu adalah di mana manusia itu duel, di mana manusia itu berhuni. Nah, jadi dari teman-teman tadi itu kata kunci pertama yang ada dari baca terus adalah duel, berhuni, ya. Jadi kalau tadi duel itu dia menetap ya. Nah, jadi disebutkan duel karena dia menetap. Jadi kita butuh space tadi. Nah, terus dia kalau tadi menurut Bounau dalam bentuk mikro, kalau Heidegger makro. Oke, jadi keduanya bisa dianggap sebagai dunia. Nah, terus kata kunci selanjutnya apa lagi? Shelter, ya. Jadi menurut kedua teori dasar tadi, yang disebutkan dwelling adalah shelter. Jadi kalau seandainya dwelling itu bisa memberikan kenyamanan, perlindungan, ya, dari kondisi-kondisi cuaca ekstrim atau dari gangguan-gangguan binatang atau gangguan lain, itu semua dwelling. Ada berfungsi sebagai shelter. Oke, yang terakhir adalah tadi terakhir seperti ya, Bounau juga sempat menyebutkan ini ada tumbuh kembang. Suatu dwelling itu dianggap dwelling ketika penggunanya itu bisa tumbuh kembang dalam ruangan itu. Dan jadi ada life cycle mulai dari bayi sampai meninggal. Itu jika kita membutuhkan waktu panjang, ya. Jadi time juga ada di situ. Jadi tidak hanya untuk sesaat tinggal di situ, ya. Jadi kalau dwelling sesaat, ya, terus tidak ada life cycle, itu bukan disebut dengan dwelling. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Reswan. Saya ingin bertanya Pak, setelah melihat dari pernyataan Bapak tadi ya teman-teman mengenai shelter, duel dan life cycle, muncul pertanyaan saya tentang ruangan. Menurut Bapak, ruangan seperti apartemen dan kantor, apakah bisa disebut dengan dwelling? Oke, pertanyaan sangat baik, Amar. Oke, bagus sekali Amar. Nah, jadi teman-teman, tadi Amar sempat bertanya, jadi sekarang kita jadi bahan diskusi. Amar sempat bertanya bahwa apakah apartemen, jadi kalau Anda lihat di sini, itu gambar sebelah kanan, ini apartemen, sebut kamar di apartemen, studio, yang jadi studio, dan kantor, ya, sebelah kiri kalian, itu bisa disebut dwelling tidak? Apa keduanya bisa disebut dwelling atau salah satunya bisa disebut dwelling? Oke, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Terima kasih Bapak. Salam kenal semua teman-teman. Nama saya TM Natulwan, biasanya dipanggil Naya. Izin menjawab pertanyaan Amar. Pertanyaan Amar bagus banget. Jadi seperti yang udah jelasin Bapak tadi, ada 3 kata kunci yang udah kita pelajari dari dwelling, yaitu duel, shelter, dan life circle. Nah, kalau kita lihat dari kantor dan apartemen itu, mungkin seseorang bisa duel di situ, bisa menetap di situ, ada space di situ untuk menetap di suatu kantor ataupun satu apartemen. Nah, kalau yang kedua pada shelter, ada kenyamanan di situ. Mungkin orang juga nyaman di kantor atau nyaman juga di apartemen. Nah, mungkin yang ketiga ini, kata kunci yang ketiga yang menentukan apakah suatu duel itu adalah dwelling. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau suatu duel itu tidak memiliki life circle, itu tidak disebut dengan dwelling. Nah, kalau kita lihat dari kantor, apakah terjadi life circle di sebuah kantor? Nyatanya life circle tidak terjadi di suatu kantor. Namun mungkin di apartemen life circle itu terjadi gitu. Yaitu tumbuh kembangnya mulai dari kecil hingga dewasa gitu. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Naya atas jawabannya. Silakan. Jadi saya Akika Laila Ansari Lubis. Panggilan saya adalah Kika. Jadi saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi hari ini. Yang pertama tentang parasite terlebih dahulu. Jadi yang saya dapat simpulkan dari obrolan kita tadi bahwa parasite itu dwelling menurut film Parasite itu berdasarkan pribadinya masing-masing. Seperti di
seperti pada tokoh pertama yaitu yang mempunyai rumah, itu menurut mereka yaitu dwelling, sedangkan untuk yang lainnya itu merupakan shelter mereka karena mereka hanya bertinggal dan memiliki tempat bernaung. Jadinya mereka tidak dapat dikatakan itu sebagai dwelling. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya itu untuk Heidegger. Ya, kalau menurut saya untuk Heidegger ini merupakan kalau kita dapat disebutkan dwelling itu kita harus memiliki syarat dulu. Kita soalnya sebuah rumah itu bisa dapat dikatakan dwelling ketika kita bertinggal lama dan memiliki life circle di dalamnya. Sama seperti Bolnau juga, yaitu rumah itu tuh lebih simpelnya, lebih kecilnya. Jadinya kita itu bisa tinggal di sebuah rumah dan itu juga dapat dikatakan sebagai dwelling. Oke, jadi tadi berdasarkan hasil simpulan hakikat, kalau dicatat teman-teman, situ nanti kalian akan berpikir dwelling ketika di project ini. Nah, saya memperkenalkan project brief untuk SPA 3 semester ini, yaitu dwelling, living space for special need. Jadi kalian akan merancang sebuah hunian untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Ya, jadi project ini itu akan kalian desain untuk orang-orang berkebutuhan khusus yang terdiri dari KSI atau social need. Pada project ini itu klien harus real. Jadi klien sama apa rancangan kalau itu harus real, harus benar-benar ada di kota Banda Aceh dan di Jeksa. Nah, untuk user project sendiri, kalian akan memilih klien kalian yang unik dan memiliki karakteristik yang khusus, ya. Khususnya yang diagnosis memiliki keterbatasan psikis sama yang fisik. Terus untuk temanya sendiri, kita masih pakai tema-tema pada semester yang lalu, yaitu implementing design. Jadi bagaimana desain kalian itu beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, karena tinggal di tropis, nanti bagaimana hunian kalian itu beradaptasi terhadap tropis, ya, lembabnya, terus cahaya matahari sepanjang tahun, dan lain-lain. Pada project ini, itu di minggu ke-8 kita akan melakukan review. Mohon perhatiannya, di review ini bobot nilai cukup besar, yaitu 35%. Ya, jadi semua teori, pemahaman teori itu akan diuji di review 1 ini. Terus akan dilakukan dengan following di periode ini kalian akan menggambar gambar kerja yang diberi kesempatan selama 5 minggu. Setelah itu kalian akan membuat atau mengerjakan sebuah 3D modeling, di mana 3D modeling ini memiliki bobot 10%. Lalu dilanjutkan dengan submission. Nah, submission ini kita sebut dengan project 2 submission. Itu bobot nilainya adalah 25%. Terakhir pada minggu ke-16 kita akan mengadakan pameran dan final review seperti biasanya, di mana bobot nilainya itu ada 15%. Ditambah presensi kehadiran kalian yang dibagi pagi, siang, dan sore sebanyak 15%. Oke. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Terakhir sebelum saya tutup. Ini adalah tugas kalian untuk hari ini dan akan dikumpulkan melalui Skomi. Hari ini pukul 6 sore. Jadi kalian mendefinisikan. Jadi tadi teman-teman sudah mematik diskusi ya secara garis besar. Jadi silakan masing-masing kalian itu mendefinisikan ulang dan mendeskripsikan lagi melalui diagram-diagram struktural. Ya, pertanyaannya adalah apa dwelling? Apa itu dwelling menurut Heidegger dan Bolnau? Ya, oke, baik. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, tadi adalah video proses pembelajaran pada minggu kedua di SPA 3. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.